Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Febrian, program studi ilmu kelautan. Jadi di kesempatan kali ini, di sini saya ingin mempresentasikan ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya mempresentasikan ragam bahasa Indonesia, pengertian ragam bahasa Indonesia adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Yaitu berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Kan Indonesia ini memiliki suku dan budaya yang bermacam-macam kan. Ada Bugis, ada Dayak, ada Jawa, ada Sunda, dan macam-macam budaya dan suku yang lainnya. Nah, misalnya ya saya jelaskan ya. Misalnya ragam bahasa Indonesia ini, misalnya saya ke Jawa. Saya ke Jawa. Otomatis mayoritas di Jawa itu pasti beda bahasanya dengan bahasa yang saya sering dengar di Kalimantan. Nah, begitu juga kalau orang Jawa datang ke Kalimantan, otomatis mayoritasnya berbahasa Kalimantan juga. Begitu yang diartikan dalam ragam bahasa Indonesia. Nah, ragam bahasa Indonesia ini memiliki dua jenis atau dua bentuk, ada ragam lisan dan tulisan. Nah, munculnya latar belakang ini karena budaya, sejarah, dan letak geografisnya. Nah, fungsinya ragam bahasa Indonesia ini apa? Nah, fungsinya itu untuk memperkuat etnis satu dengan etnis yang lain dan memperkuat budaya satu yang lain sama dengan yang lainnya. Begitu fungsinya ragam bahasa Indonesia ini, dan memperjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya dan mempermudah, jadi kita kalau mau bahasa ke teman yang lain dari suku lain dan budaya yang lain, kita bisa artikan, kita bisa jelaskannya ke orang itu. Itulah ragam bahasa Indonesia, ragam bahasa yang ada di Indonesia macam itu. Dan jenis dan ciri ragam bahasa, ada ragam bahasa berdasarkan media, yaitu tulisan dan lisan, atau lisan dan tulisan. Nah, kalau ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap. Ciri-cirinya tuh dia memerlukan orang kedua untuk berbicara atau teman berbicaranya. Nah, beda juga dengan yang sebaliknya dengan tulisan. Kalau tulisan ini yaitu memerlukan, ciri-cirinya itu dia tidak memerlukan orang kedua untuk berbicara, dan tidak selalu memakai alat bantu atau tidak pakai alat bantu untuk menjelaskan apa yang dimaksud ragam bahasa. Itulah dia dibedakan menjadi dua arti atau dua macam. Dan nah, apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, dibedakan menjadi empat. Dia dibedakan menjadi empat. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek terpelajar. Resmi. Tak resmi. Nah, dia itu dibedakan menjadi empat. Ada yang pertama ragam dialek, yang kedua ragam terpelajar, dan yang ketiga ada ragam resmi, dan yang keempat ragam tak resmi. Nah, itu ini merupakan dilihat cara pandang penutur atau pembicaranya, dibedakan menjadi empat. Ya, seperti ini dia dibedakan menjadi empat ragam. Oke teman-teman, mungkin cuma ini aja yang bisa saya jelaskan, mungkin cuma ini aja yang saya bisa sampaikan hasil presentasi saya, presentasi makalah ragam bahasa Indonesia ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, jika ada kekurangan mohon dimaklumin, jika ada kelebihannya ya mohon dimaklumin juga. Dan semoga ini menambah pengetahuan dan ilmu dan wawasan buat kita semua ya. Nah, oke. Sampai jumpa lagi di tempat lain lagi.